Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Hari ini kita akan membahas topik yang cukup kontroversial dan mungkin pernah kalian dengar. Kenapa sih TikTok sering disebut sarang monyet? Kedengarannya agak kasar ya. Tapi dari mana sih julukan ini muncul? Apa penyebabnya? Dan yang paling penting, apa yang bisa kita lakukan menyikapi hal ini? Yuk kita bahas tuntas. Oke, sebelum kita lebih jauh, penting untuk kita pahami bahwa julukan sarang monyet ini adalah bentuk kritik atau pandangan negatif terhadap sebagian konten dan perilaku pengguna di platform TikTok. Ini bukan berarti semua pengguna atau semua konten di TikTok itu buruk ya, tapi ada beberapa hal yang mungkin melatar belakangi munculnya sebutan ini. Jadi, dari penelusuran dan berbagai opini yang beredar, beberapa kemungkinan asal-usul dari penyebab TikTok dijuluki sarang monyet antara lain. TikTok memang dikenal dengan video-video pendek yang menghibur, tapi sebagian orang menganggap banyak konten di sana dangkal, tidak informatif, atau bahkan cenderung negatif. Misalnya, challenge berbahaya, konten pamer yang berlebihan, atau tren yang dianggap kurang bermanfaat. Beberapa pengguna TikTok menampilkan perilaku yang dianggap berlebihan, mencari sensasi dengan cara yang kurang pantas, atau menggunakan bahasa yang kurang sopan. Istilah alay yang dulu populer juga sering dikaitkan dengan gaya sebagian pengguna TikTok. Meskipun TikTok memiliki sistem moderasi, terkadang konten-konten negatif atau melanggar pedoman masih lolos dan tersebar luas. Hal ini bisa menimbulkan frustasi dan pandangan negatif dari sebagian orang. Penting untuk diingat bahwa julukan ini seringkali merupakan bentuk stereotip dan generalisasi terhadap seluruh platform dan penggunanya. Padahal, ada banyak juga konten positif, kreatif, dan edukatif di TikTok. Tapi, penting juga untuk kita lihat sisi lain dari TikTok. Ada banyak sekali kreator yang menghasilkan konten yang sangat kreatif, menghibur secara positif, bahkan edukatif. Banyak informasi bermanfaat, tips and trik, seni, dan bahkan kampanye sosial yang efektif disebarkan melalui platform ini. Jadi, tidak semuanya negatif ya. Lalu, apa yang kita bisa lakukan menyikapi pandangan negatif ini? Kita sebagai pengguna ya punya peran penting. Kita bisa lebih selektif dalam memilih konten yang kita tonton dan ikuti. Laporkan konten-konten yang melanggar pedoman atau yang kita anggap negatif. Dukung dan sebarkan konten-konten positif dan bermanfaat. Bagi para kreator, mari kita ciptakan konten yang tidak hanya menghibur tapi juga memberikan nilai positif. Hindari konten yang bisa memicu perpecahan, menyebarkan informasi yang salah, atau membahayakan orang lain. Sebagai masyarakat, kita perlu belajar untuk tidak mudah menghakimi atau melakukan generalisasi. Setiap platform pasti memiliki sisi positif dan negatifnya. Mari kita lihat TikTok secara lebih seimbang. Tentu saja, pihak TikTok juga memiliki tanggung jawab besar untuk terus meningkatkan sistem moderasi konten, mempromosikan konten positif, dan mengambil tindakan tegas terhadap akun-akun yang melanggar aturan. Kesimpulannya, julukan sarang monyet untuk TikTok muncul dari adanya sebagian konten dan perilaku pengguna yang dianggap kurang baik. Namun, penting untuk kita ingat bahwa ini bukanlah gambaran keseluruhan dari platform ini. Ada banyak potensi positif di TikTok, dan sebagai pengguna, kreator, maupun masyarakat, kita punya peran untuk menciptakan lingkungan online yang lebih sehat dan bermanfaat. Nah, itu dia pembahasan kita kali ini tentang asal-usul julukan sarang monyet untuk TikTok. Gimana pendapat kalian?
setuju atau punya pandangan lain? Jangan ragu untuk tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video-video menarik lainnya.